Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahir Isdihar dengan NIM 2103056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai John Napier yang dengan pokok pembahasan yang pertama biografi, 2 kontribusi, dan 3 bekerja. Pertama, biografi. Tahun pertama, John Napier, juga disebut Napier, lahir pada 1550 di Castle Merchiston dekat Edinburgh, Skotlandia. Namun, tidak ada catatan tanggal pasti kelahirannya. Dia adalah putra pemilik tanah Skotlandia, Sir Archibald Napier, dan ibunya Janet Bothwell, putri politisi dan hakim Francis Bothwell, dan saudara perempuan dari Adam Bothwell yang kemudian menjadi uskup Orkney. Ayahnya baru berusia 16 tahun ketika John Napier lahir. Sebagai anggota kaum bangsaan pada waktu itu, ia menerima les privat dan kelas pendidikan formal pada usia 13 hingga ia dikirim ke St. Salvator's College di St. Andrews. Namun, diyakini bahwa ia meninggalkan universitas di Skotlandia untuk melanjutkan perjalanan ke benua Eropa untuk melanjutkan studinya. Banyak kegiatannya di tahun-tahun itu tidak diketahui. Meskipun tidak ada pengetahuan tentang bagaimana ia memperoleh pelatihan matematika, diyakini bahwa dalam perjalanannya ke benua Eropa ia mendapatkan pelatihan di bidang itu. Dia mungkin belajar di Universitas Paris dan juga menghabiskan waktu di Italia dan Belanda. Keluarga. Pada 1571, Napier kembali ke Skotlandia dan 3 tahun kemudian membeli sebuah kastel di Gardnes yang baru berusia 21 tahun. Sebagian besar properti keluarga ayahnya dipindahkan kepadanya pada tahun 1572. Napier adalah orang yang mulai mengatur pernikahan dia sendiri, sehingga pada tahun yang sama ia berhasil menikahi Elizabeth, umur 16 tahun, putri James Sterling dari klan Sterling. Napier memiliki 2 anak pertamanya bersama Elizabeth. Kemudian pada 1574, sementara di Gardnes, ia mengabdikan dirinya untuk mengelola properti. Selain itu, ia melakukan pendekatan pertanian dengan cara ilmiah dan bereksperimen dengan peningkatan pupuk. Dia terlibat dalam penelitian matematika selama waktu luangnya di samping berpartisipasi sebagai bersemangat Protestan aktif. Kontroversi agama pada waktu itu sering menghambat kegiatan ilmiah mereka. Setelah kematian istrinya, Elizabeth, Napier menikahi Agnes Chisholm yang dengannya dia memiliki 10 anak lagi. Gereja dan teologi. Di bawah pengaruh khotbah pendeta Inggris Christopher Goodman, ia mengembangkan bacaan yang kuat terhadap Paus. Selain itu, ia menggunakan kitab Wahyu dengan cara yang ia coba untuk memprediksi kiamat. Pada 1593, ia menerbitkan karya berjudul Penemuan Seluruh Wahyu Santo Yohanes, sebuah karya keagamaan yang ditulis dengan maksud mempengaruhi peristiwa politik kontemporer. Teks tersebut telah dianggap sebagai salah satu karya paling penting dalam sejarah gerejawi Skotlandia. Di sisi lain, James VI dari Skotlandia diharapkan untuk menggantikan Elizabeth pertama ke tahta Inggris, dan diduga bahwa ia telah meminta bantuan Katolik Philip II dari Spanyol untuk mencapai tujuan seperti itu. Napier adalah anggota Majelis Umum Gereja Skotlandia, sehingga pada beberapa kesempatan ia ditunjuk untuk berbicara kepada Raja Skotlandia tentang kesejahteraan gereja. Pada bulan Januari 1594, Napier menyampaikan kepada raja sebuah surat yang merupakan pengabdiannya Wahyu San Juan. Dalam pengertian ini, ia menasihati raja untuk mereformasi dahsyat universal negaranya, mulai dengan rumah, keluarga, dan istananya sendiri. Karya matematika. Napier mengabdikan sebagian besar waktu luangnya untuk mempelajari matematika dan khususnya untuk metode untuk memfasilitasi komputasi. Logaritma terbesar ini dikaitkan dengan namanya. Pada 1594, ia mulai bekerja pada logaritma, secara bertahap mengembangkan sistem komputernya. Melalui ini, akar, produk, dan koefisien dapat dengan cepat ditentukan dari tabel yang menunjukkan kekuatan nomor tetap yang digunakan sebagai basis.
Sebagian besar pekerjaan Napier tentang logaritma tampaknya telah dibuat saat ia tinggal di Gartnes. Sebenarnya ada referensi yang mengatakan bahwa ketika dia berangkat untuk membuat perhitungannya, suara gilingan yang ada di dekat rumahnya mengganggu pikirannya dan mereka tidak membiarkannya berkonsentrasi. Akhirnya, pada tahun 1614, ia membahas logaritma dalam teks yang berjudul Penjelasan tentang Tabel Logaritma yang Indah, bahwa dia menerbitkan pertama dalam bahasa Latin dan kemudian dalam bahasa Inggris. Ahli matematika Inggris terkemuka Henry Briggs mengunjungi Napier pada 1615 untuk bekerja sama dalam tabel yang direvisi, yang melakukan perhitungan dengan tangan lebih cepat dan mudah. Dengan cara ini, logaritma menemukan aplikasi di beberapa bidang, termasuk astronomi dan bidang fisika lainnya. Tahun terakhir, setelah kematian ayahnya, Napier pindah ke Kastil Merchiston di Edinburgh bersama keluarganya. Di sana ia tinggal sampai hari terakhir hidupnya. Pada 1617, ia menerbitkan karya terakhirnya berjudul Rabiologi. Di dalamnya, ia menemukan metode inovatif penggandaan dan pembagian dengan batang kecil dalam perangkat yang menjadi populer yang dikenal sebagai tulang-tulang Napier. Setelah menerbitkan karyanya, ia meninggal pada 4 April 1617 pada usia 67 tahun. Dia meninggal di bawah pengaruh asam urat sejenis sedang sendi karena kelebihan asam urat dalam tubuh. Selain minat matematika dan keagamaannya, diyakini bahwa Napier sering dianggap sebagai semacam penyihir dan bahwa ia berkelana ke dunia alkimia dan nekromansi. Selain itu, diyakini bahwa ia terlibat dalam perburuan harta karun. 2. Kontribusi logaritma. Kontribusi untuk penemuan matematika yang kuat ini tergantung dalam 2 risalah. Deskripsi kanon logaritma yang luar biasa diterbitkan pada 1614 dan konstruksi kanon logaritma yang luar biasa diterbitkan 2 tahun setelah kematiannya. Napier adalah orang pertama yang menciptakan istilah dari dua logos Yunani kuno yang berarti proporsi dan aritmos yang berarti angka yang bersama-sama membentuk kata logaritma. Bagi orang Skotlandia, logaritma dirancang untuk menyederhanakan perhitungan, terutama perkalian seperti yang diperlukan dalam astronomi, dinamika, dan bidang fisika lainnya. Logaritma mengubah perkalian menjadi penjumlahan dan pembagian menjadi pengurangan, sehingga perhitungan matematika lebih sederhana. Napier adalah pendiri dari apa yang sekarang dikenal sebagai logaritma Nepal. Istilah ini sering digunakan untuk berarti logaritma natural. Tulang Napier. Banyak ahli matematika waktu itu menyadari masalah komputer dan berdedikasi untuk membebaskan para praktisi dari beban perhitungan. Dalam hal ini, Napier membantu dalam komputasi. Scott berhasil menciptakan artefak matematika dari operasi manual atau bilangan penomoran, lebih dikenal sebagai tulang Napier atau sempoa Nepal, yang menawarkan cara mekanis untuk memfasilitasi perhitungan matematika. Artefak berisi tabel perkalian yang tertanam di batang, sehingga perkalian dapat dikurangi menjadi penambahan dan pembagian menjadi pengurangan, sehingga pekerjaan difasilitasi. Penggunaan batang yang paling maju bahkan untuk mengekstrak akar kuadrat. Artefak Napier biasanya mencakup pola dasar dengan ujung di mana orang menempatkan batang Napier di dalam tepi untuk melakukan perkalian atau pembagian. Tepi kiri papan dibagi menjadi 9 kotak dengan angka dari 1 hingga 9. Trigonometri bola. John Napier juga membahas teorema tentang trigonometri bola yang kemudian dikenal sebagai aturan potongan melingkar dari Napier. Napier berhasil mengurangi jumlah persamaan yang digunakan untuk mengekspresikan rasio trigonometri dari 10 hingga 2 pernyataan umum. Juga hubungan trigonometri tertentu dikaitkan dengannya. Analogi Napier, meskipun tampaknya ahli matematika Inggris, Henry Briggs berpartisipasi dalamnya. Sementara asal-usulnya berasal dari Yunani dan Islam, Napier dan yang lainnya kemudian memberikan konsep itu bentuk yang pada dasarnya lengkap. Trigonometri bola penting untuk perhitungan dalam astronomi, geodesi, dan navigasi. Penawaran trigonometri dengan hubungan antara fungsi trigonometri sisi dan sudut bola poligon atau lebih khusus segitiga didefinisikan sebagai serangkaian lingkaran berpotongan besar di bola. 3. Bekerja. Penemuan seluruh wahyu Sanjuan. Karya berjudul Penemuan Seluruh Wahyu Sanjuan itu ditulis oleh John Napier pada tahun 1593.
didedikasikan langsung kepada Raja James VI dari Skotlandia. Melalui pekerjaan ini, Napier berhasil lebih terlibat dalam kehidupan politik dan agama saat itu. Ini adalah karya pertama Napier yang membuatnya mendapatkan reputasi di Skotlandia dan di benua itu. Itu diterbitkan kembali lebih dari 30 kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pekerjaan ini sebagian merupakan respon terhadap ancaman Raja Philip II dari Spanyol dengan intervensi di Kepulauan Inggris. Untuk alasan ini, Napier berpikir bahwa cara terbaik untuk menghindari peristiwa itu adalah melalui perubahan kondisi keagamaan di Skotlandia, sehingga minatnya adalah raja negara tersebut. Rabiologi. Pada 1617, risalah dalam bahasa Latin diterbitkan di Edinburgh. Rabiologi dibuat oleh John Napier. Buku ini membuat deskripsi rinci tentang perangkat untuk membantu dan memfasilitasi pekerjaan perhitungan aritmatika. Napier menjelaskan dalam karyanya bahwa perangkat itu sendiri tidak menggunakan logaritma, tetapi merupakan alat untuk mengurangi perkalian dan pembagian dalam bilangan alami untuk operasi penambahan dan pengurangan sederhana. Perangkat kedua yang dijelaskan dalam karya ini adalah sistem pesan atau penyimpanan makna. Untuk terjemahannya dalam bahasa Latin dan terdiri dari serangkaian strip yang dapat melipat gandakan jumlah beberapa digit lebih mudah daripada tulang. Untuk menjelaskan perangkat ketiga, ia menggunakan papan catur sebagai kotak dan penghitung yang bergerak di papan untuk melakukan aritmatika biner. Niat Napier dalam menerbitkan risalah ini adalah motivasi untuk pembuatan penemuannya, karena tulang-tulang itu mudah dibuat dan digunakan. Namun, indikator waktu tidak pernah digunakan karena dianggap terlalu rumit untuk produksi. Perangkat komputasi di rabiologi mereka dibayangi oleh pekerjaan mereka pada logaritma. Mereka terbukti lebih bermanfaat dan dapat diterapkan secara luas. Meskipun demikian, perangkat ini adalah contoh dari kreasi cerdik Napier. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.